Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu yang temaram, memandangi tumpukan kertas menumpuk di meja. Surat tagihan, peringatan bank, kwitansi yang belum terbayar, semua menatapku seolah menertawakan aku yang gagal. Ruangan ini dulu terasa nyaman, menjadi tempat kami bercanda. Tapi beberapa bulan terakhir, rumah seperti berubah menjadi ruang hukuman. Tanganku gemetar ketika mencoba membuka salah satu surat itu. Isinya sama seperti sebelumnya, batas waktu sudah habis dan ancaman penyitaan semakin dekat. Aku meletakkannya lagi dengan kasar dan menutup wajahku dengan kedua tangan. Napasku naik turun, kacau. Mas, suara lembut itu memecah keheningan. Maya berdiri di pintu ruang tamu, masih mengenakan daster, rambutnya terurai berantakan. Tapi tatapan itu yang mengiris dadaku. Bukan karena dia marah. Justru sebaliknya, dia terlalu berusaha untuk tetap kuat. "Kamu belum tidur lagi?" tanyanya pelan. "Belum," jawabku singkat, suaraku serak. Dia mendekat, duduk di sebelahku. "Kalau kamu terus begini, kamu bisa sakit, Mas." Aku menggeleng. "Aku nggak apa-apa, Maya. Cuma, aku lagi mikir." "Mikir apa?" Maya meraih salah satu surat itu, membaca sekilas. Matanya langsung berkaca. "Mas, para penagih itu datang lagi tadi siang. Aku dengar mereka bilang kalau utang ini nggak segera dibayar, mereka bakal datang bawa orang lebih banyak." Dadaku menegang. Aku mencoba tersenyum karena tidak ingin dia makin panik. "Tenang aja, masih ada waktu kok." Padahal aku sendiri tidak tahu harus bagaimana. Maya menggenggam tanganku, jemarinya dingin. "Mas, kita masih bisa cari jalan lain. Kita belum mati. Allah pasti kasih jalan." Aku menatapnya. Ada rasa hangat dan sakit bercampur jadi satu. Aku mencintai wanita ini, lebih dari apapun. Dan justru karena itulah aku merasa semakin terpojok. Semua ini salahku. Aku yang gagal menjadi suami yang bisa menjaga keluarga. Seolah hidup sedang sengaja menjatuhkanku, dari luar terdengar suara sepeda motor berhenti mendadak. Lalu terdengar suara ketukan keras pada pagar. Brak, brak, brak. Aku dan Maya saling menatap dengan wajah pucat. Ketukan itu disertai suara laki-laki keras dan lantang. "Hei, aku tahu kalian masih ada di dalam. Jangan sembunyi. Kalian pikir bisa kabur dari tanggung jawab, hah?" Maya mencengkeram lenganku kuat-kuat. Aku bisa merasakan tubuhnya gemetar. "Mas, mereka datang lagi." Aku menelan ludah yang terasa pahit. "Sudah, kamu masuk kamar. Kunci pintunya." "Mas mau apa? Jangan keluar." Maya menatap dengan ketakutan. "Aku nggak mau apa-apa terjadi sama kamu. Aku nggak akan keluar. Aku cuma mau matikan lampu biar mereka pikir rumah kosong." Aku menekan saklar, seluruh ruangan gelap. Ketukan dan makian masih terdengar beberapa menit. Lalu hening. Aku tetap tidak bergerak. Tubuhku kaku. Napasku pelan tapi terasa sesak. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Keesokan harinya aku berjalan sendirian keluar rumah. Maya kubujuk untuk tetap di dalam. Aku tidak tahu akan kemana. Aku hanya tidak tahan lagi berada dalam rumah yang penuh ketakutan. Aku masuk ke sebuah warung kecil di dekat terminal. Warung itu sepi. Hanya ada seorang pria yang duduk membelakangiku. Aku pesan kopi hitam, mencoba menenangkan diri. Tapi pikiranku masih kacau. Aku butuh uang, butuh solusi cepat. Tapi dari mana? Saat itulah pria yang duduk di pojokan itu menoleh. Matanya langsung menatapku, tatapannya seperti tahu semua yang sedang menimpaku. "Kamu Imam, kan?" katanya datar. Aku mengernyit. "Iya, kita kenal." Dia tersenyum kecil, tapi entah kenapa senyum itu membuatku tidak nyaman. "Aku tahu kamu lagi kepepet." Aku terdiam. Dari mana dia tahu? "Utangmu banyak." Penagih makin kurang ajar. "Kamu mulai kehilangan harapan." Dia menyereduk kopinya santai. "Aku pernah ada di posisi kamu." Aku menelan ludah. "Kalau kamu tahu posisiku, kamu pasti tahu aku sudah nggak punya apa-apa buat dijual." "Ada kok,"
Katanya tanpa mengubah ekspresi. Kamu masih punya diri kamu. Aku merinding. Maksudmu apa? Dia bersandar santai. Aku bisa bantu kamu. Semua utangmu beres. Rumahmu aman. Bahkan kamu bisa hidup lebih baik dari sebelumnya. Tapi tentu, ada konsekuensi. Aku menunduk, mencoba menertawakan tawarannya. Sudah banyak orang yang bohong ke aku. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Dia merogoh saku, meletakkan kartu kecil ke meja. Tidak ada nama, hanya simbol aneh di atasnya. Kalau kamu sudah siap, datang ke alamat itu malam ini. Jam 12. Dia lalu berdiri dan pergi tanpa menoleh lagi. Aku menatap kartu itu lama. Suasana warung tiba-tiba terasa lebih sunyi. Aku memegang kartu itu dengan tangan gemetar. Malam ini, jam 12, aku memasukkan kartu itu ke saku, lalu cepat-cepat keluar. Nafasku semakin kacau. Aku berjalan pulang dengan langkah tak menentu. Di depan rumah, Maya sedang menyapu halaman kecil kami yang mulai rusak. Saat melihatku, ia tersenyum. Senyum yang membuatku merasa makin hancur. Mas, nggak kerja dulu hari ini? Aku menggeleng. Nggak ada panggilan. Maya menghentikan sapu. Mas, aku yakin rezeki itu luas. Kita nggak perlu sampai melakukan hal yang aneh-aneh. Seolah Maya tahu apa yang sedang aku pikirkan. Aku memaksakan senyum. Aku cuma cari cara, Maya. Dia menatapku lama, dalam, seolah ingin membaca pikiranku. Tapi akhirnya dia hanya mengangguk pelan. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu dengan lampu mati. Maya sudah tidur, atau setidaknya berusaha tidur. Aku menatap jam, pukul 23.47. Aku mengambil kartu kecil itu dari saku. Tanganku dingin. Apa yang sedang aku lakukan? Tapi kemudian aku mendengar suara. Suara Maya menangis pelan di kamar karena ketakutan akan besok, atau lusa, atau penagih yang mungkin masuk paksa. Aku menarik napas panjang. Kali ini, aku akan selamatkan kita, gumamku. Aku bangkit pelan-pelan agar tidak membangunkan Maya. Aku mengambil jaket, lalu keluar dari rumah. Udara malam menusuk kulit, sepi, jalanan gelap. Aku menaiki ojek yang diparkir di samping rumah. Mesin tuanya meraung sebentar sebelum menyala. Aku melaju menembus kegelapan malam. Alamat di kartu itu membawaku ke pinggiran kota, area yang sudah lama tidak dihuni. Gudang tua berdiri tak jauh dari jalan utama, pintunya terbuka sedikit seolah mengundang. Lampu motor menerangi bagian depannya. Dindingnya retak, catnya mengelupas. Tidak ada suara selain angin yang menyentuh pepohonan kering di sekitarnya. Hatiku berdebar tak karuan. Aku bisa mundur sekarang, pikirku. Tapi bayangan masa depan yang lebih gelap menahanku. Aku mendorong pintu itu pelan. Engselnya berbunyi nyaring. Ruangan dalamnya gelap, hanya cahaya bulan menembus lubang-lubang atap. Suasana menekan dadaku. Aku melangkah lebih dalam, sampai tiba-tiba, "Selamat datang, Imam." Aku menoleh cepat. Pria itu sudah berdiri di belakangku. Aku tidak tahu bagaimana dia masuk tanpa suara. Aku sudah di sini, kataku terbata. Dia mengangguk. Berarti kamu siap. Aku ingin menjawab, tidak, tapi lidahku seperti menolak bekerja. Aku hanya berdiri diam, tubuhku seperti dikendalikan oleh rasa putus asa yang sudah terlalu dalam. Mulai sekarang, pria itu mendekat. Suaranya tenang tapi menusuk, jalan hidupmu akan berubah. Dia mengangkat tangan, dan setelah itu, aku tidak ingat apapun, hanya kegelapan. Lalu suara Maya memanggil namaku. Suara yang terdengar sangat jauh. Aku terbangun di kamar tidur kami. Masih malam, nafasku tersengal seperti baru berlari sangat jauh. Maya yang sedang tidur di sampingku terkejut. "Mas, kamu dari mana?" Aku kaget kamu nggak ada di rumah. Aku memandang sekeliling, kebingungan. Aku nggak tahu. Maya menggenggam tanganku dengan cemas. "Mas, aku takut. Kenapa kamu kayak gini?" Aku menunduk, menahan napas. Di dalam saku celanaku, ada segumpal uang. Bukan hanya beberapa lembar, tapi segepok uang rapi tersusun. Jauh lebih banyak dari yang pernah bisa aku dapatkan. Mataku terbuka lebar, tanganku gemetar. Aku bahkan tidak sadar aku membawanya. Maya menatapku, wajahnya campur bingung dan takut. "Mas,
Uang apa itu? Aku tidak bisa menjawab. Yang bisa kulakukan hanya duduk mematung. Karena dalam hatiku, aku tahu. Aku telah mengambil jalan yang salah. Aku ingat jelas malam saat itu. Hujan rintik turun, membuat jalanan gelap tampak seperti bayangan panjang yang menunggu waktu untuk menelan siapa saja yang lewat. Aku berjalan mengikuti pria yang kutemui di warung 3 malam lalu, orang asing yang entah kenapa begitu mengetahui seluruh masalahku. Dia berjalan tanpa suara, seolah langkahnya tidak menyentuh tanah sama sekali. Kami melewati gang-gang kecil yang asing bagiku. Lampu jalan sesekali berkedip, menimbulkan rasa was-was setiap kali gelap menelan pandangan. Aku ingin bertanya, tapi lidahku seperti tidak mau bergerak. Bukannya takut pada dia, tapi ada perasaan tak jelas yang membuatku menahan mulut rapat-rapat. Setelah hampir setengah jam berjalan, dia berhenti di depan bangunan kosong yang tampak seperti gudang tua. Pintu besinya sudah berkarat, dan seluruh dindingnya dipenuhi coretan tidak jelas. "Masuk," katanya lirih. Aku menelan ludah dan melangkah masuk. Di dalam, gelap, tapi tiba-tiba beberapa lilin menyala di kejauhan, seolah menunggu kedatangan kami. Aku merasa perutku melilit. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Pria itu menatapku. Senyumnya, tidak wajar. Senyum yang membuatku ingin berbalik lari, tapi kakiku terlalu lemas untuk bergerak. "Kamu ingin semua lunas, kan?" katanya. Aku hanya mengangguk. "Kalau begitu, jangan ragu sedikit pun," lanjutnya sambil berjalan mendekati sebuah lingkaran yang digambar di lantai menggunakan cairan kehitaman. Aku tidak tahu itu apa, dan aku tidak mau tahu. Dia memberi isyarat agar aku berdiri di tengah lingkaran. "Apa yang akan kamu lakukan?" Suaraku keluar pelan dan gemetar. "Memulai jalan baru dalam hidupmu," jawabnya sambil mengeluarkan sebuah kantong kecil dari saku. Dia membuka dan menjatuhkan sesuatu seperti bubuk ke lingkaran itu. Bubuknya menimbulkan asap tipis, dan dari asap itu, muncul bau aneh yang menusuk hidung. Bukan bau bangkai, lebih seperti bau daging yang sudah lama dibiarkan. "Fokus pada apa yang kamu inginkan," katanya. "Sebutkan, utang, keamanan keluarga, kekayaan tanpa batas." Aku memejamkan mata. Berkali-kali aku mengingat wajah Maya, ketakutannya, kecemasannya. Aku ingin semua itu hilang. Saya ingin bebas dari semua utang, gumamku. Saya ingin hidup yang layak. Saya ingin istri saya aman. "Bagus," balasnya. "Sekarang, terima syaratnya." "Apa syaratnya?" Dia tersenyum lagi. "Kamu akan tahu pada waktunya." Aku membuka mata, ingin menolak, tapi tiba-tiba ada suara di dalam ruangan itu. Suara seperti seseorang yang menarik napas keras tepat di belakangku. Aku refleks menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi aku merasa, ada sesuatu yang memperhatikan. Lilinnya goyah. Api menari-nari seperti sedang ketakutan. Lalu terdengar suara, lembut, tapi langsung membuat bulu kudukku berdiri. "Aku dengar keinginanmu." Aku membeku. Suara itu bukan suara pria yang mengantarku. Suara itu datang dari seluruh ruangan sekaligus. "Beri aku akses ke hidupmu," suara itu terdengar lagi. "Dan kamu akan mendapatkan semua yang kamu minta." Aku tidak bisa bicara, napasku terhenti setengah. "Tinggal bilang, iya," ucapnya. Cukup satu kata. Aku menutup mata rapat-rapat. Aku ingin lari. Tapi wajah Maya kembali muncul di kepalaku, menangis karena takut, memelukku sambil berharap semua masalah selesai. Dan kemudian aku mengucapkan kata itu. Iya, keesokan paginya, aku terbangun di kamar tidur. Spray hangat menutupi tubuhku. Sinar matahari masuk melalui celah tirai. Seolah semua kejadian semalam hanya mimpi buruk yang aneh. Tapi ketika aku bangun, Maya memanggilku dari ruang tamu. "Mas, cepat sini, Mas, lihat ini." Aku berlari keluar kamar, takut ada kejadian buruk. Tapi justru yang kulihat membuatku terdiam. Di atas meja, ada uang. Banyak sekali. Diikat dengan rapi. "Tadi pagi tiba-tiba ada kardus di depan pintu," kata Maya. Aku pikir paket, ternyata uang. "Mas, ini dari siapa?" Aku menatap wajah istriku, lalu ketumpukan uang itu. "Ini rezeki kita, Maya," jawabku, mencoba tersenyum. "Tapi, dari mana?" tanyanya lagi.
Aku takut kalau ini ada masalahnya. Aku mendekatinya dan memegang pundaknya. Gak ada yang perlu ditakutkan. Kita dapat bantuan. Yang penting, utang kita lunas. Meski begitu, Maya masih terlihat tidak yakin. Aku pura-pura sibuk menghitung uang, tapi selama menghitung itu, hatiku justru berdegup semakin kencang. Karena di antara ikatan uang itu, aku menemukan sebuah kertas kecil. Hanya satu kalimat, aku selalu menagih. Aku spontan menarik napas, tapi cepat-cepat menyembunyikan kertas itu di saku. Maya tidak boleh tahu, hari-hari berikutnya berjalan terlalu mulus. Semua tagihan lunas, para penagih tidak pernah muncul lagi. Bahkan, beberapa dari mereka tiba-tiba meminta maaf seolah ada ketakutan jauh lebih besar yang menimpa mereka. Aku juga mendapatkan tawaran bisnis baru. Peluang usaha yang sebelumnya mustahil tiba-tiba datang begitu saja. Dalam waktu singkat, hidup kami membaik dengan sangat cepat. Kami pindah ke rumah lebih besar. Mobil baru terparkir di garasi. Tetangga memandang kagum, beberapa bahkan iri. Semua terasa sempurna, tapi hanya di luar. Di dalam diriku, ada sesuatu yang makin salah. Aku sering bangun malam mendengar suara langkah kaki di lantai bawah. Seperti seseorang berjalan mondar-mandir, menunggu aku keluar kamar. Kadang aku merasa ada bayangan terdiam di sudut ruangan. Kadang aku melihat pintu lemari terbuka sedikit lebih lebar dari sebelumnya. Kadang aku mendengar bisikan lirih dekat telinga. Aku ingat, tapi ketika aku berbalik, tidak ada siapa-siapa. Aku mencoba mengabaikan semua itu. Mungkin stres karena perubahan hidup yang cepat. Mungkin hanya halusinasi. Tapi suatu malam, Maya menemukan aku berdiri di depan jendela kamar tanpa sadar. Aku menatap halaman gelap, seolah melihat seseorang di luar. Maya memegang lenganku dengan wajah ketakutan. "Mas, kamu ngapain?" Aku tertegun. Aku gak tahu. Maya menatapku seperti sedang melihat orang yang berbeda. "Mas, aku takut. Kamu akhir-akhir ini berubah. Kamu sering diam seperti lagi mikirin sesuatu yang menakutkan." Aku tidak bisa menjawab, karena jika aku bicara, mungkin semua akan semakin buruk. Aku ingin bilang bahwa aku merasakan sesuatu mengikutiku, menempel padaku, bahwa aku merasa seolah hidupku ini bukan lagi milikku. Tapi aku hanya bisa memeluk Maya dan berkata lirih, "Maafkan aku." Malam berikutnya, saat aku sedang memeriksa dokumen bisnis di ruang kerja, pintu perlahan tertutup sendiri. Tidak keras, tapi pelan sekali, seperti ada seseorang yang sengaja menutup sambil menatapku dari balik kegelapan. Aku langsung bangkit, lampu ruangan berkedip, dan kali ini, aku mendengar jelas. Suara napas, panjang, dekat sekali di belakangku. Aku tidak berani menoleh. Kursi di belakangku bergeser sedikit. Seolah ada yang baru saja duduk di situ. Seseorang, atau sesuatu, sedang mengawasiku. Pelan, sangat pelan, suara itu kembali terdengar. "Waktumu tak panjang untuk menikmati semua ini." Aku terpaku, tubuhku gemetar hebat. Suara itu lalu menghilang. Lampu kembali normal, pintu tiba-tiba terbuka. Aku terduduk, tubuhku lemas. Aku sadar kini, perjanjian itu bukan pertolongan. Aku telah menyerahkan pintu rumahku, pintu hidupku, dan apapun yang kuizinkan masuk. Kini sudah berada di sini. Sejak malam di ruang kerja itu, aku tidak pernah tidur dengan tenang lagi. Setiap kali memejamkan mata, aku selalu merasa ada yang memperhatikanku lewat celah pintu kamar. Maya bahkan sering terbangun dan melihatku berkeringat dingin sambil memeluk bantal erat-erat. Aku mulai takut pulang ke rumah. Hal yang aneh, mengingat rumah ini seharusnya menjadi tempat yang paling aman. Tapi sekarang, setiap sudutnya seperti menyimpan sesuatu yang mengintai. Pagi itu, Maya sedang menyiapkan sarapan. Dia terlihat berusaha ceria, mungkin mencoba menghapus keteganganku. Tapi raut cemas di wajahnya masih jelas. "Mas mau kopi atau teh?" tanyanya sambil tersenyum kecil. "Kopi aja," jawabku sambil memijit pelipis. Kepalaku selalu terasa nyeri akhir-akhir ini. Saat Maya menuangkan kopi ke gelas, dia tiba-tiba terdiam. Matanya terpaku ke arah jendela dapur. "Maya," panggilku. Dia tidak menjawab. Matanya membesar, napasnya mulai tidak teratur. Aku bangkit dari kursi dan menghampirinya. "Ada apa?"
Dia menunjuk keluar jendela dengan jari yang bergetar hebat. Aku lihat sesuatu tadi, ucapnya pelan. Apa? Bayangan, orang kayaknya, berdiri di halaman belakang. Aku langsung melihat keluar. Halaman itu kosong, rumput yang rapi, ayunan kecil yang baru kubeli untuk masa depan anak kami nanti, hanya itu. Tidak ada apapun, gak ada siapa-siapa, kataku mencoba menenangkan. Maya menatapku, wajahnya pucat. Aku lihat jelas, Mas. Dia tinggi banget, berdiri dan ngeliatin kita kayak. Aku memotong cepat, mencoba menenangkan diri juga. Mungkin cuma ilusi karena kamu masih ngantuk. Maya menggeleng cepat. Aku yakin, aku tidak berani mengomentari lebih jauh. Karena tanpa Maya tahu, aku juga sering melihat hal-hal yang tidak masuk akal. Hari itu aku memutuskan bekerja dari rumah. Aku duduk di ruang kerja sambil memandangi layar laptop. Ada proposal yang harus kupelajari tapi pikiranku sama sekali tidak fokus. Aku merasa ada yang berubah dengan ruangan ini. Suara jam dinding terdengar lebih pelan, tapi justru lebih mengganggu. Seolah setiap detik menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Aku memaksa diri untuk bekerja. Namun tiba-tiba, layar laptop berkedip. Semua program menutup sendiri satu persatu. Sampai akhirnya layar menjadi hitam. Aku mendekat untuk melihat apakah laptopku mati, tapi justru sebuah kalimat muncul perlahan di tengah layar. Aku sudah dekat. Aku langsung mendorong kursi ke belakang, menabrak rak buku di belakangku. Nafasku memburu. Aku menatap layar tanpa berani bergerak. Kata-kata itu masih terpampang jelas, seperti sebuah pesan yang sengaja ditujukan untukku. Dengan tangan gemetar, aku menutup laptop itu dan berdiri. Aku ingin keluar dari ruangan secepat mungkin. Namun ketika aku hendak membuka pintu, pegangan pintu bergetar pelan, seolah ada seseorang dari luar yang sedang memutarnya. Aku mundur beberapa langkah tanpa sadar. Pegangannya berputar lagi, lebih keras. Lalu berhenti, hening. Kemudian, suara langkah kaki menjauh. Perlahan, teratur, menuju arah kamar tidur. Astaga, bisikku lirih. Aku segera membuka pintu dan berlari mengejar. Tapi tidak ada siapapun di jalan menuju kamar. Suara langkah kaki itu hilang begitu saja. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua hanya khayalanku. Tapi bagaimana bisa laptop menunjukkan pesan seperti itu? Aku terduduk di lantai. Aku sadar, ini baru permulaan. Sore hari, Maya mengajakku pergi ke supermarket agar kami sedikit keluar rumah. Aku setuju karena jujur aku butuh udara segar. Kami berjalan melewati lorong kebutuhan rumah tangga. Maya terlihat lumayan rileks dan sesekali tersenyum padaku, membuatku merasa bersalah karena telah menyeretnya dalam kesengsaraanku. Saat aku mengambil deterjen dari rak, sekelompok anak kecil berlari melewati kami sambil tertawa. Maya tertawa kecil melihat kelucuan mereka. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah lain di belakangku. Langkah itu pelan, sangat pelan, seperti seseorang sedang mendekati telingaku dari belakang. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi aku merasa napas seseorang menyentuh tengkukku. Aku mengusap tengkuk, kulitku dingin, seperti es. Aku mencoba mengabaikannya, tapi kemudian suara itu muncul lagi. Kali ini sangat jelas di telingaku. Aku mengikuti. Aku menjatuhkan deterjen dari tangan. Maya terkejut melihatku pucat sekonyong-konyong. "Mas, kamu kenapa? Sakit?" tanyanya panik. Aku hanya bisa menggeleng, tapi mataku menatap ujung lorong. Di antara pantulan kaca lemari es, aku melihat bayangan hitam tinggi tak bergerak satu ruas pun. Tidak punya wajah, hanya bentuk yang berdiri mematung mengarah ke kami. Aku mengedip, dan bayangan itu hilang. Aku menggenggam tangan Maya erat. "Kita pulang," kataku cepat. Maya tidak bertanya. Dia melihat wajahku dan langsung tahu ada sesuatu yang buruk. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Maya sudah terlelap dan memeluk selimut. Aku hanya bisa menatap langit-langit kamar dan mencoba memaksa mataku untuk terpejam. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari ketika aku akhirnya merasa mengantuk. Baru saja kelopak mata hampir tertutup. Seseorang berbisik sangat dekat di telingaku. "Bangun!" Aku langsung duduk tegak, napas terengah-engah. Jantungku nyaris ingin melompat keluar. Aku melihat sekeliling kamar. Gelap, tapi kali ini,
aku tidak sendiri. Dalam kegelapan, tepat di sudut kamar, aku melihatnya. Sosok itu, tinggi, diam, tubuhnya seolah bergoyang pelan seperti kain yang digantung. Tapi yang paling membuatku ingin berteriak adalah kedua matanya, bukan mata manusia, bukan mata apapun yang pernah kulihat. Dua titik cahaya gelap, seperti lubang yang langsung mengarah ke tempat paling dalam dan paling menakutkan di dunia ini. Aku tidak bisa memalingkan pandangan. Seolah matanya menarikku mendekat. Aku ingin membangunkan Maya, tapi suaraku seakan mati. Sosok itu perlahan-lahan mendekat. Setiap langkah seperti menggores lantai, mengeluarkan suara halus yang sangat panjang. Kaki Maya tersentuh tanganku. Itu membuatku sadar bahwa dia harus bangun. Aku mencoba menggoyangnya pelan. Maya, Maya, bangun, suaraku putus-putus. Maya bergerak sedikit dan membuka mata. Mas, ada apa? Aku menunjuk ke sudut kamar. Lihat, Maya memandang ke arah yang sama. Dan dia langsung terdiam. Tubuhnya kaku, napasnya tercepat. Dia melihatnya juga. Sosok itu berhenti di tengah kamar. Menunduk, seolah memperhatikan kami. Maya menggenggam tanganku sekuat-kuatnya. Mas, jangan lihat, bisiknya ketakutan. Tapi aku tidak bisa mengalihkan pandangan. Seakan sosok itu tersenyum tanpa mulut. Lalu dia berbisik lagi, suara yang seolah bergema di pikiranku. Waktunya hampir tiba. Setelah itu, sosok itu hilang. Begitu saja, menguap dalam kegelapan. Maya terisak. Aku memeluknya erat. Kami berdua gemetar hebat. Semua yang selama ini kusembunyikan, kini Maya ikut lihat dan rasakan. Dan malam itu, aku akhirnya menyadari. Apapun yang datang ke hidupku setelah perjanjian itu, bukan hanya mengikutiku, ia ingin mengambil sesuatu. Dan mungkin, yang ia inginkan bukan uangku, bukan hidupku, tapi seseorang yang paling ku sayangi. Setelah kejadian di kamar itu, kami tidak bisa lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja. Maya bahkan tidak mau tinggal sendirian walau hanya beberapa detik. Setiap kali aku ke kamar mandi, dia menunggu di depan pintu sambil menggenggam ponsel, seolah bersiap menelepon siapapun jika terjadi sesuatu padaku. Trauma itu nyata. Aku sendiri, seperti berjalan di antara hidup dan mimpi buruk yang berlanjut tanpa henti. Setiap langkah terasa seperti dikejar waktu. Aku tidak tahu kapan tepatnya semuanya akan runtuh, tapi aku yakin, tidak lama lagi. Siang itu, Maya akhirnya mendesakku untuk menceritakan semuanya. Kami duduk di ruang tamu dalam suasana yang sangat tegang. Aku tidak bisa lagi berbohong. Aku harus tahu semuanya, Mas, ucap Maya lirih. Aku nggak sanggup hidup dalam ketakutan tanpa alasan yang jelas. Aku menarik napas panjang, mencoba merangkai kata. Semuanya berawal sebelum uang itu datang, kataku pelan. Aku melakukan sesuatu yang salah. Maya menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Salah seperti apa? Aku menunduk. Suaraku bergetar. Aku membuat perjanjian, Maya. Perjanjian apa? Suaranya semakin meninggi. Dengan sesuatu yang bukan manusia. Maya langsung membekap mulutnya, menahan teriakan. Ada seseorang yang nawarin aku jalan untuk lunasin semua utang itu, lanjutku. Ritual, janji aku terima semuanya. Demi kita, Maya menggeleng pelan. Mas, apa yang Mas lakukan itu, mengundang makhluk gaib masuk ke hidup kita. Aku tahu, jawabku dengan suara serak. Aku pikir semuanya akan selesai setelah uang datang. Aku salah besar. Maya menunduk, bahunya bergetar. Aku ingin memeluknya, namun ia menepis tanganku. Kalau aku tahu dari awal, aku lebih memilih hidup miskin, Mas, daripada kayak gini. Kata-kata itu menusukku seperti ribuan paku menembus dada. Tapi aku tahu, aku pantas menerimanya. Sore itu, kami berkendara menuju desa sebelah untuk menemui seorang kiai sepuh yang terkenal menangani hal-hal mistis. Namanya Kiai Rashid. Rumahnya sederhana, dindingnya penuh tulisan ayat-ayat dan kaligrafi. Kami dipersilakan duduk. Kiai Rashid memandang kami dengan tatapan penuh selidik. Tanpa aku bercerita panjang, beliau sudah tahu ada sesuatu yang mengikutiku. Kamu membawa sesuatu dari dunia yang tidak seharusnya kamu sentuh, ujarnya pelan. Aku menunduk malu.
Ada perjanjian yang terikat pada jiwamu, lanjutnya. Makhluk itu merasa berhak atas apa yang kamu janji. Maya menggenggam tanganku erat-erat. Bisa batal enggak, Kiai? Kiai Rashid menghela napas panjang. Ia menatapku dalam-dalam. Kamu ingat apa syarat dari perjanjian itu? Tanyanya. Aku mengangguk pelan, wajah pucat. Ada bagian yang harus kubayar, secara berkala. Apa yang harus kamu bayar? Kiai bertanya lagi. Aku tidak sanggup mengucapkannya. Tenggorokanku terasa kering. Maya menatapku penuh ketakutan. Mas, apa yang harus Mas bayar? Aku terdiam. Kiai Rashid menutup mata sejenak, lalu berkata lirih. Nyawa. Tubuh Maya langsung lemas. Dia hampir pingsan jika aku tidak sigap memeluknya. Ada makhluk yang menginginkan nyawa sebagai imbalan atas harta yang kalian nikmati, jelas Kiai lebih lanjut. Dan biasanya, makhluk seperti itu akan mengambil nyawa orang yang paling dekat dengan si pembuat perjanjian. Aku merasa dunia runtuh menimpa diriku. Seluruh tubuhku gemetar. Tidak mungkin, jangan Maya. Kiai, tolong, aku hampir tak bisa mengendalikan emosiku. Maya menangis sesenggukan dalam pelukanku. Kiai Rashid menggeleng pelan. Aku akan membantu, tapi tidak ada jaminan berhasil. Makhluk yang terikat pada perjanjian itu, biasanya sangat kuat, dan sulit dilepas. Aku mengangguk dengan ketakutan yang sulit disembunyikan. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, kamu harus mengakui dengan jujur setiap detail perjanjian itu, kata Kiai. Kapan, di mana, dan apa saja yang diminta. Aku mulai menceritakan semuanya. Tempat angker itu, orang asing yang mempertemukanku dengan makhluk itu. Ritual yang kulakukan tanpa mengetahui konsekuensinya. Setiap kalimat yang keluar dari mulutku membuat jantungku berdetak semakin cepat. Kiai Rashid mendengarkan dengan seksama, sesekali memejamkan mata, seolah berusaha merasakan energi dari cerita yang kusampaikan. Kemudian ia membuka mata, menatapku tajam. Kamu sudah membuka pintu, katanya pelan. Dan pintu itu akan sulit ditutup kembali. Aku menunduk, saya siap melakukan apapun. Tolong selamatkan Maya. Maya menatapku dengan matanya yang sembab. Aku tidak butuh harta ini, Mas. Aku cuma mau hidup tenang dengan Mas. Aku mengangguk. Aku juga. Kiai Rashid lalu berdiri. Aku perlu waktu untuk menyiapkan segala sesuatunya. Kalian pulang dulu. Jangan pernah berpisah satu sama lain. Dan jika makhluk itu menampakkan diri lagi, jangan pernah ajak bicara. Jangan menatap matanya terlalu lama. Aku dan Maya saling berpandangan. Nasihat itu membuat kami makin takut. Dan satu lagi, tambah Kiai. Kami menoleh bersamaan. Jika malam nanti kalian mendengar suara seseorang memanggil dari luar rumah, jangan jawab. Jantungku seketika membeku. Kami pulang dalam diam. Tidak ada percakapan sepanjang perjalanan. Maya bahkan tidak memegang ponselnya seperti biasa. Ia hanya menatap jalanan kosong di depan, air mata sesekali jatuh tanpa suara. Saat malam tiba, kami duduk di kamar sambil berpelukan. Lampu sengaja tidak dimatikan. Kira-kira pukul 11, suara itu muncul lagi. Ketukan pelan di pintu depan rumah. Aku langsung memeluk Maya lebih erat. Ketukan itu berlanjut. Suara itu terdengar sabar, seperti seseorang yang tahu kami berada dalam ketakutan. Lalu suara itu berubah menjadi panggilan. Suara laki-laki, tapi sangat pelan. Buka, aku ingin bicara. Aku menutup telinga Maya dengan tanganku. Dia menggigil hebat. Ketukan kembali terdengar, kali ini lebih cepat. Aku tidak berani bergerak, sampai akhirnya suara itu berhenti. Hening. Aku mulai berpikir semua telah selesai. Namun, tiba-tiba, ada suara keras menghantam pintu kamar kami. Maya menjerit dan langsung bersembunyi di dadaku. Seseorang, atau sesuatu, tepat di luar pintu kamar kami. Aku bisa mendengar napasnya, lambat, dalam, seolah ia menikmati ketakutan kami. Dengan suara yang amat rendah dan menakutkan, ia berkata, "Aku akan datang lagi." Dan saat itu tiba, salah satu dari kalian ikut denganku. Suara langkah kemudian menjauh, perlahan, sampai tidak terdengar lagi. Maya menangis semakin keras. Aku mencoba menguatkan diri. Aku harus bertahan, untuknya. Tapi dalam hati, aku tahu baik-baik.
Waktuku hampir habis. Dan malam itu, aku sadar bahwa rumah ini bukan lagi tempat yang bisa menyelamatkan kami. Makhluk itu tidak hanya menagih janji. Ia ingin menghancurkan kami sebelum mengambil yang paling berharga. Sudah 2 hari sejak malam itu, sejak ketukan di pintu kamar kami disertai suara mengancam yang tidak mungkin berasal dari manusia. Sejak saat itu, aku dan Maya tidak pernah berpisah lebih dari beberapa langkah. Kami hanya menunggu pesan dari Kiai Rashid, menunggu kapan kami bisa menjalani ikhtiar untuk melepaskan diri dari perjanjian terkutuk itu. Tapi waktu terasa berjalan lambat, seolah makhluk itu ingin kami merasakan setiap detik kecemasan. Malam berikutnya datang tanpa ampun. Dan ketakutan kami juga ikut datang, tidak pernah terlambat. Kami duduk di kamar, televisi menyala tanpa suara. Aku memeluk Maya yang terus menggenggam tasbih kecilnya. Udara terasa dingin meskipun semua jendela sudah tertutup rapat. Aku tidak tahu harus bicara apa. Aku hanya ingin membuat Maya merasa aman. Tapi bagaimana mungkin, aku sendiri tidak merasa aman dalam tubuhku. Ponselku tiba-tiba bergetar. Pesan dari Kiai Rashid, saya akan datang malam ini. Jangan tidur, jangan buka pintu pada siapapun. Aku menelan ludah. Maya menatapku penuh harap. Beliau datang, Mas, bisiknya. Aku mengangguk. Iya, kita masih punya kesempatan. Maya menghela napas pelan, tapi aku melihat jelas ketakutan belum pergi dari matanya. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Hingga pukul 11:07. Suara itu datang lagi. Aku dan Maya langsung menoleh ke arah pintu depan rumah. Suara itu sama persis seperti sebelumnya, ritme yang tenang namun mengancam. Maya memelukku. Aku menarik napas panjang mencoba tetap tenang. Ketukan kedua lebih keras. Hati-hati, Mas, Maya berbisik dengan suara gemetar. Aku memandangi pintu itu. Ingat pesan Kiai, jangan jawab apapun. Ketukan berhenti. Beberapa detik yang sangat panjang. Lalu, terdengar suara langkah yang menyeret. Seperti kaki yang malas terangkat dari lantai. Suaranya pelan, tapi jelas, perlahan mendekati kamar. Maya sudah menangis tanpa suara. Aku memeluk kepalanya ke dadaku. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar kami. Pintu bergetar, seolah ada sesuatu di luar sana yang mendorongnya pelan, menguji kekuatan kayunya. Aku tahu kalian di dalam. Suaranya dingin, jauh lebih jelas dibanding sebelumnya. Suara yang membuat dada terasa sesak. Aku memejamkan mata. Tidak, aku tidak boleh terpancing. Namun tiba-tiba, pintu kamar menegang dan sesuatu menghantamnya sangat keras dari luar. Maya menjerit panik dan terduduk ke lantai. Aku langsung merangkulnya sambil mencoba tetap tenang. Ia tidak boleh masuk, tidak boleh. Aku mengulang dalam hati. Suara itu muncul lagi, lebih dekat ke lubang kunci. Kalau kamu tidak menepati janji, aku akan ambil yang paling kamu sayang malam ini. Maya menggigil hebat. Aku hanya bisa menahannya dalam pelukanku. Aku ingin membalas dengan keras. Tapi aku tahu, satu kalimat salah bisa menjadi pintu. Aku hanya bisa menunggu. Lalu langkah itu menjauh. Suara menyeret kembali ke ruang depan. Sudah selesai. Tidak, justru saat itulah Maya mendadak menatapku dengan mata membelalak. Mas, lihat. Ia menunjuk dinding kamar. Ada bayangan, sangat jelas. Bayangan tubuh seseorang. Kurus, kepalanya menunduk, dan tangannya panjang, menyentuh lantai. Tubuhku langsung dingin. Bayangan itu bergerak tanpa ada siapapun di depannya. Maya mulai histeris kecil. Aku memeluknya kuat-kuat, menutup wajahnya ke dadaku. Bayangan itu merayap naik ke dinding, mengikuti arah ke langit-langit kamar, menonton kami dari sana. Aku merasa napas sesuatu meniup tengkukku. Padahal tidak ada siapapun di belakangku. Aku tidak tahan lagi. Ya Allah, lindungi kami, ucapku setengah berbisik. Bayangan itu berhenti, seolah mendengarkan. Waktu membeku. Kemudian terdengar suara ketawa, pelan, serak dan panjang. Ketawa itu bukan milik manusia. Tiba-tiba, listrik padam. Kegelapan menyergap sempurna. Maya memelukku sekencang mungkin. Aku bisa mendengar degup jantungnya yang panik. Lalu suara langkah itu kembali, kini dari dalam kamar. Aku mencoba meraih ponsel untuk cahaya.
Namun sebelum layar menyala, sesuatu menyentuh pundakku. Jari-jari dingin, memanjang, seperti tidak memiliki tulang. Aku menahan napas. Aku tidak bisa berbicara. Aku tidak bisa bergerak. Sosok itu membungkuk dekat telingaku. Napasnya dingin seperti es. Janji harus dipenuhi. Aku hampir pingsan. Saat itulah suara lain terdengar dari luar kamar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan dari masjid kecil di ujung jalan. Makhluk itu mendesis marah. Bayangan di dinding bergetar sebelum melesat cepat, lalu hilang. Listrik menyala kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Aku dan Maya saling menatap, sama-sama ketakutan, sama-sama kelelahan. Tapi setidaknya, untuk sesaat, makhluk itu mundur. Aku menarik napas panjang. Kita masih hidup, kataku, lebih untuk menenangkan diriku sendiri. Maya langsung memelukku erat sekali. Tepat saat kami mulai merasa sedikit lega, pintu depan rumah terbuka sendiri. Aku berdiri dengan tubuh masih gemetar. Maya memegang tanganku tidak ingin aku pergi. Namun langkah kaki terdengar masuk. Tenang, pasti. Aku hampir bersiap panik lagi. Tapi suara yang muncul justru sangat familiar. Assalamualaikum. Aku langsung membuka pintu kamar. Kiai Rashid berdiri di ruang tamu. Wajahnya terlihat fokus namun ada kekhawatiran di matanya. Kalian tidak apa-apa? Tanyanya cepat. Aku mengangguk, walau tubuhku masih lemas. Kiai masuk dan berdiri tepat di tengah ruang tamu. Ia membawa sebuah tas kecil. Kita harus mulai sekarang. Makhluk itu sudah terlalu dekat. Aku dan Maya berdiri berdekatan. Maya tidak melepaskan genggaman tangan dariku. Kiai menatap kami. Aku akan berusaha semampuku. Tapi kalian harus kuat. Jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Aku menelan ludah dan mengangguk. Maya juga meski wajahnya sangat pucat. Kiai mulai membaca ayat-ayat pelindung dengan suara lantang. Suasananya langsung berubah. Sangat menegangkan. Seolah seluruh rumah sedang bergetar pelan. Tiba-tiba terdengar suara dari arah dapur. Ketukan di lantai. Seperti kuku panjang mengetuk ubin. Kiai tidak menghentikan bacaannya. Makhluk itu mulai muncul lagi. Aku bisa merasakan udara terasa menusuk kulit. Dari ruang dapur, sesuatu berjalan merangkak cepat. Menyeret tubuhnya ke arah kami. Maya hampir berteriak. Aku menutup matanya dengan tanganku. Kuat, jangan lihat, seru Kiai. Aku memegang Maya sekuat yang ku bisa. Sesuatu menghantam tembok belakang kami. Lalu suara itu, suara napas panjang yang sama, mengelilingi kami. Kiai mendekat ke arah suara itu, membaca ayat semakin keras. Tubuhku gemetar, makhluk itu mengamuk. Benda-benda berterbangan, lemari bergetar, pintu menghantam dinding. Suara tawanya kembali terdengar, lebih kuat, lebih mengerikan. Namun perlahan, suara itu melemah. Makhluk itu terdengar seperti kehilangan kendali. Kau tidak bisa mengambilnya malam ini, tegas Kiai, menekankan bacaannya. Terjadi hening yang sangat panjang. Lalu, aku akan datang lagi. Bisikan itu terdengar sangat dekat di telingaku. Lalu menghilang. Secepat itu, Kiai Rashid langsung duduk kelelahan, menyeka keringat di dahinya. Untuk sementara waktu, kalian aman, katanya napas teratur namun jelas lelah. Aku menghela napas. Maya masih gemetar dalam pelukanku. Tapi ingat, ujar Kiai sambil menatap kami dalam, perjanjian belum putus. Ia hanya mundur, bukan menyerah. Aku mengangguk. Aku sudah tidak bisa pura-pura kuat. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Kiai? Tanyaku lirih. Kiai berdiri perlahan, kemudian menyentuh bahu kami berdua. Kalian harus siap menghadapi ujian lebih besar. Selama janji itu belum terbayar, makhluk itu akan terus datang. Apakah masih ada harapan? Tanyaku hampir memohon. Kiai menatap kami lama, lalu mengangguk pelan. Selalu ada harapan, tapi kalian harus tetap bersama. Jangan biarkan ketakutan memisahkan kalian. Maya menggenggam tanganku lebih erat. Aku membalasnya. Kami sama-sama tahu, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, kami duduk bersama hingga fajar datang. Mata kami sama sekali tidak terpejam. Di luar sana, ayam mulai berkokok. Cahaya pagi datang perlahan, seperti membawa sedikit rasa aman.
Aku menarik napas pelan lalu memandang Maya yang tertidur di pundakku karena kelelahan. Aku mengusap kepalanya. Dalam hati aku berjanji, aku akan menutup pintu ini, tanpa harus kehilangan apapun lagi. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.